Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada Pangan dan Gizi. Perkenalkan, nama saya Tia Suning Warosayakti, NIM 1710321036, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, dosen pengampu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP, dari Universitas Muhammadiyah Jember. Pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh banyak pihak sebagai konsekuensi dari dampak penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Setelah bergulat dengan masalah kesehatan dan daya beli masyarakat, pasokan pangan menjadi isu sentral lainnya yang perlu penanganan sesegera mungkin. Meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Peran produsen, khususnya petani, dalam rantai pasok pangan sangat penting. Di tengah pandemi COVID-19, terjadi penyesuaian yang cenderung bersifat masif. Yang kedua, hampir seluruh negara di Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu. Semenjak wabah COVID-19 mulai menyebar, produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, termasuk Indonesia. Fasilitas produksi seperti mesin dan peralatan pertanian bersubsidi, pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya belum menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri. Ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah pandemi COVID-19. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional saja telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras sebesar 0,8% selama periode Januari sampai Maret 2020. Maka dari itu, sebagai langkah antisipasi kenaikan harga pangan di Indonesia, pemerintah perlu menjalankan strategi kebijakan pangan di semua ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara simultan. Optimasi distribusi pangan dan pentingnya protokol logistik. Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi virus ini, terutama dalam hal penanganan wabah dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, khususnya yang terkait dengan pangan. Masuknya komoditas pangan melalui jalur darat, laut, udara menjadi titik-titik yang perlu menjadi perhatian sebelum distribusi komoditas tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Perubahan pola rantai pasok pangan. Bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian, di mana terjadi pola perubahan jalur pasok yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu, dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah, pola transaksi juga melalui berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online. Kondisi inilah yang pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan. Di semua ini, produksi hingga konsumsi yang hulu hingga hilir akan ketahanan pangan di Indonesia tetap terjalin. Faktor penyebab penurunan harga komoditas pertanian. Yang pertama, pembatasan transportasi dan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan di Indonesia. Perkirakan 80% konsumen di negara berkembang, terutama perkotaan, mengandalkan pasar atau dari tempat lain untuk sumber pangan mereka, sehingga dengan diterapkan pembatasan sosial dan transportasi akan mengganggu proses distribusi pangan tersebut. Yang kedua, COVID-19 ini menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal atau kehilangan pekerjaan secara bersama-sama banyak penduduk di Indonesia. Yang ketiga, berbagai aktivitas sosial masyarakat yang dampak ekonomi terhenti seperti hajatan, kumpulan-kumpulan, serta silaturahmi yang biasanya hampir setiap akhir pekan dilakukan oleh masyarakat dan pada umumnya membutuhkan logistik yang cukup besar dalam penyelenggaraannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata atau penulisan
Di PPT ada yang salah, saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.